Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast bersama Vivi. Podcast sederhana yang membahas hal-hal random aja yang ingin gue bahas. Untuk episode pertama ini, gue pengen bahas tentang salah satu wanita terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Salah satunya yaitu Maryam binti Imran. Berdasarkan sejarah dalam perspektif Islam, Maryam ini merupakan ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Mungkin kalau dari perspektif agama lain, Maryam ini disebut dengan Bunda Maria, yaitu bunda dari Yesus Kristus. Cuman gue pengen membahasnya dari sisi perspektif Islam. Bukan berarti gue paling Islami. Maryam ini merupakan anak dari keluarga Imran atau keluarga yang sangat termasyhur, yang bisa kita ambil keteladanannya, bisa kita ambil kisah-kisah kerennya, dan bahkan dijadikan salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Imran, surat ketiga di dalam Al-Quran. Imran ini merupakan suami dari Hannah. Kalau dilihat dari sejarahnya, kenapa sih keluarga Imran ini keluarga yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita teladani kisah-kisahnya? Karena dari silsilahnya pun keren-keren sih. Ada Imran, Al-Imran, Hannah, yang keduanya merupakan suami istri yang soleh. Yang Imran ini merupakan pada saat itu pada saat kehidupannya itu merupakan pendeta Bani Israel yang soleh. Kemudian ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini pun nabi yang sangat taat, yang sangat baik, dan merupakan adik atau paman dari Maryam dan adik dari Hannah. Al-Imran ini merupakan seorang laki-laki yang keluarganya telah terpilih menjadi keluarga yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memilih keluarga Imran karena dari pasangan suami istri ini lahir salah seorang wanita yang mulia dalam sejarah, yaitu Maryam. Maryam pun diabadikan namanya menjadi salah satu nama surat yaitu surat Maryam, surat ke-19, surat setelah Al-Kahfi. Semasa Maryam masih dalam kandungan, istri Imran bernama Hannah bernazar akan menyerahkan anaknya kepada Allah sebagai pemelihara agar kelak menjadi hamba yang soleh yang selalu berkhidmat di Baitul Maqdis atau Yerusalem. Hal ini ditulis di dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-35, yaitu ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada Engkau, anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Jadi kalau dilihat dari sejarahnya, Hannah dan Imran ini sudah lama menikah, cuman belum dikaruniai anak. Akhirnya mereka berdoa, bernazar kepada Allah, dan mereka ingin sekali anak laki-laki awalnya yang nantinya bisa berhikmah di Baitul Maqdis. Tetapi Allah mengabulkan doa mereka. Mereka akhirnya bisa dikaruniai anak, dan Hannah hamil walaupun dalam usia tua. Mungkin dalam logika manusia itu tidak mungkin, tetapi ketika kita berdoa, ketika kita menginginkan sesuatu yang baik dan kita ikhtiarkan, insya Allah pasti bakal dijabah oleh Allah. Tapi dalam hal yang terbaik versi Allah. Yang tadinya Hannah ingin anak laki-laki, Allah mengabulkannya tetapi dalam bentuk anak perempuan. Hari-hari terus berjalan, takdir Allah pun tak dapat dielakkan. Ketika kelahiran sudah dekat, Imran ini suami Hannah wafat. Jadi kalau dilihat dari orang-orang yang keren kisah-kisah yang keren, ternyata banyak sekali kisah-kisah yang berasal dari anak-anak yatim. Seperti Maryam ini, ketika masih dalam kandungan, ternyata sudah ditinggal oleh bapaknya Imran. Seperti Rasul juga, beliau belum lahir pun sudah menjadi anak yatim.
Hana kehilangan suami yang dicintainya. Tidak ada yang meringankannya kecuali saudara perempuannya yaitu Isya dan suami Isya yaitu Nabi Zakaria, keturunan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Untuk mencari nafkah, Nabi Zakaria berprofesi sebagai tukang kayu. Ketika tahu anak yang dilahirkan itu adalah perempuan, istri Imron atau Hana menamainya Maryam. Dan istri Imron meminta kepada Allah agar anaknya itu dipelihara oleh Allah dan melindunginya dari syaitan. Maka tatkala istri Imron berdoa dan melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan." Ya pada zaman dulu mungkin anak laki-laki dan perempuan berbeda ya. Jadi Hana ini ingin sekali Maryam tetap berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Dia pun berdoa agar dilindungi dari godaan syaitan. Serta sesungguhnya telah dinamai Maryam dan aku mohon diperlindungan untuk serta anak-anak keturunannya kepada pemelihara engkau daripada syaitan yang terkutuk. Hana kemudian mengambil Maryam, membungkusnya dengan kain dan pergi ia bersama anaknya dari Nazariat ke Baitul Maqdis untuk melaksanakan nazarnya. Walaupun mungkin doanya dikabulkan tapi dalam bentuk lain, tapi Hana ini adalah hamba yang sangat taat. Dia tetap melaksanakan nazarnya sesuai dengan apa yang dia katakan. Anak yang dia lahirkan dibawa ke Baitul Maqdis untuk dapat berhikmat ke Baitul Maqdis. Dia menemui para pendeta yang ada di sana, yaitu putra-putra Harun yang jumlahnya 30 orang. Adapun Zakaria adalah kepala Baitul Maqdis pada saat itu. Anak berkata kepada mereka, "Ambillah anak yang kunazarkan ini." Maka dengan berebutan para pendeta itu menawarkan diri untuk mengambil si Maryam, termasuk Nabi Zakaria. Masing-masing dari mereka ingin sekali mengambil dan memelihara Maryam sebab bayi Maryam ini merupakan keturunan dari Imron, yaitu seorang yang soleh. Siapa sih yang gak ingin memelihara atau mengasuh dari keturunan-keturunan yang soleh tadi? Akhirnya semua pendeta setuju untuk mengundi siapa di antara mereka yang paling berhak atas anak itu. Pergilah mereka ke sungai Udun, masing-masing mereka melempar pena yang biasa mereka gunakan untuk menulis ayat-ayat Taurat ke dalam sungai. Nah, pada zaman dulu karena belum turun Injil, belum turun Al-Quran, jadi masih pedoman hidupnya adalah Taurat. Di dalam surat Al-Imran ayat 44 pun tertulis bahwa yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu, ya Muhammad, padahal kamu tidak hadir serta mereka ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kami tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Kemudian ternyata air sungai menenggelamkan semua pena pendeta, kecuali pena Zakaria yang terus terapung-apung di permukaan air. Nah, dari undian ini berarti Zakaria lah yang berhak memelihara Maryam. Kemudian Maryam tumbuh menjadi wanita yang kerjanya setiap hari beribadah dengan berkhidmat pada Allah, berzikir di Baitul Maqdis. Zakaria adalah ahli kunci rumah Baitul Maqdis tersebut. Di sanalah Allah menurunkan rahmatnya kepada Maryam. Setiap kali Zakaria menemui Maryam di mihrab, dia mendapati berbagai makanan yang lezat berada di samping Maryam. Kemudian Zakaria bertanya kepada Maryam, "Dari mana datangnya makanan itu?" Setahu dia, Maryam itu tidak pernah membawa makanan ke rumahnya. Zakaria selalu mengantarkan makanan kepada Maryam. Maryam menjawab bahwa makanan itu berasal langsung dari Allah, mungkin diturunkan dari langit atau melalui perantara malaikatnya. Nah, dari sini di usia yang sangat belia mungkin ya pada saat itu, tapi Maryam sudah menunjukkan kesolehannya dan akhirnya Allah memberikan keajaiban-keajaibannya. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, ia dapati makanan yang
pada saat itu tidak mungkin ada. Ternyata Allah memberikannya kepada wanita solehah yang dilebihkan dari wanita lain di dunia. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia." Sebagai bentuk ketaatannya, Allah memerintahkan Maryam agar selalu menyembah kepada Allah, selalu bersujud dan rukuk kepada Allah bersama orang-orang lainnya yang menyembah Allah. Sampai suatu hari Allah akan memberikan suatu keajaiban yang tidak disangka-sangka yang diberikan kepada Maryam, yaitu Allah mengabarkan bahwa Maryam akan mengandung seorang anak laki-laki yang namanya pun sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ingatlah ketika malaikat berkata, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 45, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang kepadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Nah, di sini bayangin ya, kita melihat dari perspektif Maryam yang dia taat kepada Allah, kemudian beribadah selalu kepada Allah. Allah kasih keajaiban yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin bisa kita lakukan sebagai manusia, yaitu Maryam hamil tanpa disentuh oleh laki-laki manapun, oleh laki-laki satupun. Dan bagaimana kalau misalkan kita lihat dari perspektif orang-orang di sekitar Maryam, pasti mereka bakal mengira, wah Maryam ini berzina, hamil di luar nikah. Bayangin, itu adalah rahmat dari Allah, tetapi dari sisi manusia itu adalah suatu kejahatan, suatu perzinahan yang dari sisi manusia tidak tahu, tetapi ternyata dari sisi Allah itu adalah suatu keajaiban yang bisa kita ambil, bahwa jangan hanya mengambil suatu kejadian hanya dari satu sisi gitu. Sampai suatu hari Allah akan memberikan suatu keajaiban yang tadi ya. Kemudian ingatlah ketika masih bayi, Isa ini memiliki mukjizat, yaitu sudah bisa berbicara dengan manusia. Maryam tentu merasa kaget, bagaimana mungkin dia akan mengandung, padahal dia belum menikah, dia belum pernah disentuh atau berhubungan dengan laki-laki manapun. Tentu saja Maryam kerjanya setiap hari berkhidmat kepada Allah di Baitul Maqdis. Dia jarang keluar dari rumahnya, apalagi bergaul dengan laki-laki. Allah menjawab seperti kasus Nabi Zakaria bahwa itu mudah saja baginya, kun fayakun, maka apapun yang dia kehendaki pasti akan terjadi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia." Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, Hikmah, Taurat, dan Injil. Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel, Nabi Isa menjelaskan tanda-tanda kenabiannya, yaitu mukjizat menghidupkan burung dari tanah liat, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang-orang buta, dan berpenyakit kusta. Dan Rasul kepada Bani Israel, Nabi Isa kepada Bani Israel, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang-orang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman." Ini ada di Quran Surat Ali Imran ayat 49.
Nabi Isa berkata kepada kaumnya bahwa dia membenarkan kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat, dan Nabi Daud, Zabur, lalu menghalalkan apa yang dahulu diharamkan. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda, yaitu mujizat daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku atau kepada Nabi Allah. Ada di Quran Surat Al-Imran ayat 50. Lalu Nabi Isa meminta kaumnya agar menyembah Allah sebagai jalan yang benar. Dari sini kita bisa ambil hikmahnya sih, banyak sih. Maryam ini mungkin dulunya ya bukan anak yang jenis kelaminnya diinginkan oleh ibunya, yaitu Hannah. Hannah kan berdoa ingin sekali anak laki-laki agar bisa berhikmah, karena pada zaman dahulu anak laki-laki dan perempuan berbeda. Tapi Allah itu menjawab doa dengan yang terbaik lah pokoknya. Hannah dia tidak menyangka bahwa keturunan dari Maryam ini pun laki-laki yang akhirnya menjadi seorang nabi dan rasul yang diutus ke Bani Israel, yang dulu didoakan oleh Hannah ingin sekali anak laki-laki yang bisa berhikmah di Baitul Maqdis, dan Allah menjawabnya setelah itu. Jadi apapun yang kita doakan, hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat bagi umat, bagi orang lain, jika kita yakin itu akan dikabulkan oleh Allah, ya berdoa saja, berikhtiar, pasti Allah akan mengabulkannya, entah saat ini, saat nanti, atau nanti lagi. Jadi tetap yakin, apapun sesuatu yang positif kita berusaha, pasti bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup saja ya podcast untuk kerandoman podcast ini, yang mungkin banyak sekali kesalahan-kesalahan, bolehlah ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.